Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema mengikut Yesus. Kita sudah membaca di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, "Mari ikutlah aku." Dan murid-muridnya mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus dibaptis dan setelah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, kemudian Tuhan Yesus tampil di Galilea, memulai pelayanannya. Yesus, dia memberitakan Injil dengan memanggil semua orang supaya bertobat. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat ini, ayat yang ke-17, di sana dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Di dalam melaksanakan misinya di dunia ini, Tuhan Yesus tidak mengerjakannya sendirian. Tuhan Yesus tidak melakukan sendirian di dalam melaksanakan misinya, membawa orang-orang untuk bertobat. Tetapi Tuhan Yesus merekrut murid-murid untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus merekrut orang-orang untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, untuk bersama-sama bekerja, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam pertobatan. Dan Tuhan Yesus merekrut orang-orang untuk mengambil bagian di dalam mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kita sudah membaca dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, di mana Tuhan Yesus memanggil beberapa orang murid untuk mengikut Dia. Inilah yang menjadi perenungan kita, yaitu mengikut Yesus. Yang pertama, mengapa di dalam memanggil orang-orang untuk menjadi murid-Nya? Di dalam Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus tidak mencari orang-orang yang terpelajar. Tuhan Yesus tidak mencari orang-orang yang terkemuka. Tetapi justru Tuhan Yesus mencari orang-orang dari kalangan yang bawah, dari golongan yang rendah, yaitu nelayan. Di mana nelayan pada waktu itu adalah sebuah pekerjaan yang dipandang hina pada waktu itu. Bagi Tuhan Yesus, yang penting adalah standar untuk menjadi muridnya. Bagi Tuhan Yesus yang penting adalah standar untuk menjadi pengikutnya.
yaitu kesiapan hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus mau, kesiapan hati menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang, tidak melihat pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau mencari murid-murid, mencari pengikut-pengikut yang memiliki kesiapan hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan Simon, Petrus, dan Andreas saudaranya, serta Yakobus, dan Yohanes anak Zebedius, mereka orang-orang yang siap untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan, siap mengikut Yesus sepenuhnya. Di mana ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi rekan sekerja di dalam membawa jiwa-jiwa ke dalam pertobatan kepada Tuhan, mereka mengikuti Yesus. Mereka memiliki kesiapan hati sehingga mereka rela meninggalkan perahu mereka, rela meninggalkan kehidupan lama mereka sebagai nelayan. Bahkan kita membaca anak-anak Zebedius, mereka rela meninggalkan ayah mereka. Memiliki kesiapan hati untuk mengikut Yesus dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, yang Yesus inginkan, yang standar Tuhan Yesus berikan, yaitu kesiapan hati kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita harus siap meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita mengikut Yesus, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, mengikut Yesus banyak tantangan. Menjadi pengikut Yesus banyak tantangan. Tidak benar kalau ada orang yang berpendapat bahwa mengikut Yesus semuanya aman. Mengikut Yesus semuanya gampang. Mengikut Yesus semuanya lancar. Mengikut Yesus jauh dari kesusahan. Mengikut Yesus jauh dari penderitaan. Itu tidak benar. Tetapi mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus justru banyak tantangan. Di dalam mengikut Yesus justru banyak penderitaan yang harus dihadapi. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang tidak mau memikul salibnya, mereka tidak dapat menjadi pengikut Yesus, tidak layak menjadi pengikut Yesus. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus mau pikul salib kita. Markus 8 ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus kita harus menyangkal diri. Ada banyak tantangan, ada penderitaan. Kita harus menyalibkan daging kita. Itu untuk mengikut Yesus. Jadi ada banyak tantangan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita dipanggil menjadi murid dan pengikut Yesus supaya kita belajar kepadanya. Kita belajar kepada Yesus, belajar menderita, belajar sabar, belajar rendah hati, belajar mengasihi seperti Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar kepada Yesus. Menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar kepada Yesus. Belajar sabar, belajar rendah hati.
belajar mengasihi. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita harus mengikuti teladan dari Yesus. Kita harus belajar dari Yesus, mengikuti jejaknya. Yang selanjutnya dalam ayat yang ke-19, ketika Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas, Yesus berkata, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil mereka dari pekerjaan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi kawan sekerjanya. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita juga menjadi kawan sekerja dari Yesus. Kita juga dijadikan penjala manusia. Kita harus menjadi penjala manusia. Kita harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu bukan hanya tugas pendeta, bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas penginjil saja, tetapi kita semua pengikut Yesus menjadi kawan sekerjanya. Kita menjadi penjala manusia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami, dan Engkau pun mau Tuhan, kami menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan. Kami menjadi penjala manusia. Kami membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan, jadikan kami menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami keluarga GPD LSAD Magelang tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetok dan pintu dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.